Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ITC akan mendiskusikan dengan kelebihan dan kekurangan dari literasi teknologi komunikasi. Jadi sebelum masuk penjelasan kelebihan dan kekurangan ini, apakah teman-teman tahu apa sih itu kelebihan dan kekurangannya? Ya, izin masuk. Izin masuk tadi. Moderator izin masuk. Kalau menurut saya manfaat dari sendiri atau TIK dalam pendidikan itu ada beberapa gitu yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan. Nah, diantaranya itu meningkatkan kesetaraan pendidikan, terus setelah itu mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, dan yang terakhir itu meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kelebihan DIK sendiri dalam pendidikan itu ada 4 yang dapat diraih melalui penerapan ICT, yaitu sistem ujian, guru dapat mudah menjelaskan instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari murid. Setelah itu guru dapat membuat kelas lebih interaktif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Terus yang terakhir, gambar mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat bagi para murid. Nah, adapun kekurangan dari literasi ICT dan media pembelajaran itu dalam pendidikan ya, itu ada 4 juga. Yang pertama itu ada, kan kita lagi online ya kayak gitu, atau terkadang ada guru-guru yang mau menampilkan beberapa materi melalui media proyektor kayak gitu. Nah, jadi harga komputer, harga proyektor dan alat-alat relatif mahal seperti itu, alat-alat elektronik, sehingga tidak semua siswa dapat memilikinya. Yang kedua tuh permasalahan dalam pengoperasian alat-alatnya. Yang ketiga, terkadang siswa itu lebih asik memainkan game seperti itu. Jadi kadang smartphone yang ada itu lebih sering digunakan untuk main game saat guru menerangkan pembelajaran. Terkadang ada siswa atau peserta didik yang melakukan hal itu. Lalu selanjutnya, penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal negatif oleh siswa seperti mencontek, mengakses konten-konten yang seperti pornografi atau cyberbullying. Setelah itu kesulitan untuk para pelajar dengan pengalaman yang minim dengan menggunakan alat ICT. Ini perlu lebih banyak sosialisasi untuk para guru agar bisa memanfaatkan teknologi untuk pendidikan secara maksimal. Seperti itu dari saya. Terima kasih.
Iya, gambarannya juga. Ya, gue izin masuk ya moderator. Iya, silakan. Ya, sebelumnya nama saya Rifki Badruzaman dengan NIM 2283 2038. Kalau berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, kalau menurut saya itu hanya ada beberapa tipe kriteria ya. Ketika kita memilih suatu media pembelajaran, dan itu jika dikatakan baik jika memenuhi suatu kriteria tersebut. Nah, jika dikatakan buruk atau kekurangan, ya maka berlawanan dari kriteria yang tadi disebutin. Kayak kalau menurut saya nih, ketika media pembelajaran yang baik itu sesuai dengan tujuan. Kalau tidak sesuai dengan tujuan, maka media pembelajaran tersebut dikatakan bisa kurang baik. Terus yang kedua itu ada luas, praktik, dan bertahan. Media pembelajaran yang baik akan mudah dipahami dengan media pembelajaran yang tidak rumit. Justru sebaliknya, ketika emang media pembelajaran itu rumit, tidak praktis, maka media pembelajaran tersebut tidak dikatakan tidak baik. Mungkin itu aja sih dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Terima kasih moderator, mau diambil alih kembali. Iya, terima kasih juga. Apa yang lain juga ada yang menambahkan? Ya, izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, kelebihan dan kekurangan literasi dalam pembelajaran menggunakan ICT. Ya, kita bahas dari mulai ke kekurangannya dulu ya. Kekurangan ICT dalam literasi pembelajaran adalah yang pertama ketika sarana dan prasarana itu sendiri belum memadai, seperti contoh untuk literasi sekarang ini kan menggunakan ICT teknologi digital, yang dimana bahwa teknologi digital ini masih belum terlalu mumpuni untuk di kalangan masyarakat tertentu, yang dimana nantinya akan membentuk suatu kriteria tertentu untuk menghasilkan sebuah program yang dimana harus menyelesaikan permasalahan dari sarana prasarana itu sendiri. Terus selanjutnya, kekurangan yang ada dalam literasi pembelajaran ICT ini adalah masih belum efektif, tidak seefektif dalam literasi secara langsung atau pembelajaran tatap muka, tidak menggunakan teknologi seperti sekarang ini. Mungkin kita bahas kelebihannya ya dari literasi ICT ini. Kelebihannya ialah dijangkau di semua kalangan tertentu dapat. Yang kedua, dapat mempermudah akses pembelajaran. Yang ketiga, dapat mempermudah tidak ada batasan antara ruang dan waktu. Itu Ya, terima kasih. Apa ada penambahan lagi untuk Yogi? Ya, izin masuk moderator ya. Ya, silakan. Jika membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari literasi ICT, menurut saya yang ada di kenyataan pada saat ini gitu tuh. Menurut saya lebih banyak kekurangannya dibandingkan hanya gitu tuh. Kita diperlukan media jadi kita dipermudah, entah dengan kita cara penyampaiannya menjadi lebih mudah. Balik
di saya kasih contohnya misalkan yang saya alamin. Saya tidak sependapat gitu dengan pandangan saudara Asop gitu tuh ya. Dimana dengan adanya media pembelajaran ini, jadi peserta didik menjadi lebih nyaman gitu tuh dengan adanya media pembelajaran yang online ini gitu dengan cara video atau segala macam. Menurut saya itu lebih bosan gitu tuh. Ya, moderator, pandangan saya seperti itu. Nah, yang kedua, menurut saya ketika si peserta didik tidak dilihat dengan secara langsung atau tatap muka, yang banyak saya lihat peserta didik malah tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya gitu, oleh pengajarnya gitu tuh. Nah, yang ketiga, ketika kita menggunakan teknologi gitu kan, menurut saya teknologi ini seperti dua belah pedang gitu tuh, dimana bisa kita untuk menyerang orang, ia pun bisa membunuh kita sendiri gitu tuh. Nah, jadi kalau menurut saya gitu sih kalau membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Lebih banyak daripada kelebihannya, dan pendapat saya lebih efektif kita menggunakan secara tatap muka gitu atau offline. Nah, gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya media pembelajaran ini bagus gitu tuh untuk mempermudah sang pengajar menyampaikan materi gitu. Itu sih moderator. Mungkin tadi dari teman-teman yang lain udah panjang lebar juga memberitahu kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Yogi. Jadi kesimpulannya bisa dapat mempermudah komunikasi gitu, saling keluarga dan teman-teman sekitarnya. Orang yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dalam mencari tugas itu bisa mendapatkan lebih mudah, dan bisa juga untuk pendaftaran masuk jenjang pendidikan secara online tanpa harus datang langsung ke perguruan tingginya itu langsung, dan bisa aplikasi e-book dan lain-lain sebagainya. Kekurangannya itu sendiri mengurangi jalinan, ya menciptakan suasana yang individualisme karena terlalu sibuk dengan urusannya mereka sendiri. Dengan pesatnya teknologi informasi ini, peluang hal-hal yang berbau pornografi atau pornografi maupun kekerasan semakin mudah. Jadi ada terjadinya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Semakin maraknya kejahatan yang beredar di dunia maya seperti hacker. Itu pun cukuplah buat diskusi malam ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.